Di tengah maraknya dunia pendidikan tinggi, banyak hal menjadi pertimbangan dan pemikiran masyarakat untuk menentukan pilihan yang tepat. Sikap masyarakat ini tentu sangat beralasan sebagai sebuah pilihan yang bijaksana untuk mempersiapkan masa depan yang memiliki keunggulan dan berjati diri. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Kudus adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang mencermati keinginan masyarakat di tengah munculnya berbagai permasalahan dunia pendidikan tinggi. Berdiri tahun 1997, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Kudus terus menyempurnakan keberadaannya di tengah masyarakat. Berbagai langkah dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan perguruan tinggi yang memiliki kekuatan keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Bagai sebuah kehidupan, usia 16 tahun merupakan usia menapaki jenjang kedewasaan. Dan ini pula yang tercermin dari perkembangan Stein Kudus yang terus meningkatkan kualitas serta melengkapi sarana dan prasarana perkuliahan. Dua gedung perkuliahan yang megah menjadi tempat 6.050 mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia untuk menuntut ilmu. Membangun dan memberdayakan ilmu-ilmu agama Islam dengan mengintegrasikan dan menginternalisasikan ketangguhan, anggunan karakter moral, kesalehan nurani spiritual, dan ketajaman nalar emosional untuk mewujudkan masyarakat madani menjadi visi Stein Kudus. Sedangkan misinya menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang islami dan berkualitas guna mewujudkan insan akademik yang cakap dan saleh, berakhlak mulia dengan menumbuh kembangkan etos ilmu, etos kerja, dan etos pengabdian yang tinggi, serta berpartisipasi aktif dalam memberdayakan segenap potensi masyarakat. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi agama Islam negeri di wilayah Pantura bagian timur, Stein Kudus memiliki keunggulan keilmuan atau yang disebut Pola Ilmiah Pokok PIP. PIP mencakup cara pikir, sikap, dan perilaku yang mampu melakukan pergeseran dalam 3 hal. Ketiga hal itu mencakup pergeseran dari teori ke aksi. Sivitas akademika dan alumni Stein jangan hanya memiliki sekumpulan teori saja, tetapi teori yang dimiliki harus bisa diaplikasikan ke dalam realitas kehidupan masyarakat. Pergeseran kedua dari teks ke konteks. Seluruh sivitas akademika dan alumni Stein Kudus jangan hanya memiliki cara pandang atau pemahaman yang bersifat tekstualis, tetapi harus memiliki cara pikir yang kontekstual sehingga mampu menghadapi problematika kehidupan secara tepat, efektif, dan efisien. Pergeseran ketiga yang ditegakkan Stein dari individu ke sosial, yaitu seluruh sivitas akademika dan alumni Stein Kudus, jangan hanya memiliki kualitas secara individual, melainkan harus memiliki kualitas kemanfaatan untuk banyak orang. Islam transformatif itu yang dijadikan PIP, Pola Ilmiah Pokok Stein Kudus, ini mengingat bahwa selama ini banyak kalangan umat Islam yang keberagamaannya bersifat literal.
atau tekstual. Padahal sebenarnya Islam itu adalah kontekstual. Maka Stand Kudus ini merumuskan PIB Islam transformatif ini mau merubah atau menggeser dari pola pemahaman keagamaan yang tekstual ke kontekstual, sehingga dengan demikian akan selaras dan sinergis dengan perkembangan kebudayaan manusia. Di samping itu juga banyak masyarakat Islam atau umat Islam yang memahami agama itu hanya dari sisi teoritik. Contohnya dalam berbagai masalah akidah itu hanya difahami secara teoritis murni bagi suatu pemikiran ansih. Lalu sebab itu dari yang teoritis ini harus dikembangkan atau digeser menjadi aksi atau menjadi perbuatan nyata di lapangan atau di masyarakat. Kemudian yang ketiga, bahwa selama ini banyak pemahaman pemikiran keagamaan yang bersifat individual. Nah, oleh sebab itu dari yang individual ini harus digeser untuk menjadi pemahaman berparadigma sosial, karena memang agama Islam itu diturunkan dalam rangka untuk menata dan untuk mengatur masyarakat banyak yang dalam istilah Quran disebut rahmatan lil alamin. Sehingga dengan demikian kalau Islam transformatif ini nanti bisa direalisir lewat kampus Stand Kudus ini, maka Islam akan merupakan suatu agama yang membumi, merupakan agama yang bisa membela masyarakat lemah atau masyarakat tertindas, atau dalam bahasa Qur'annya itu mustad'afin. Dengan demikian nanti Islam akan betul-betul bisa memecahkan berbagai problem umat. Guna mensukseskan visi, misi, dan pola ilmiah pokok, Stand Kudus memiliki semboyan bidang keilmuan dan manajerial. Seluruh sivitas akademika harus memiliki pengaruh atau efek positif untuk dirinya maupun orang lain dengan semboyan, bermutu, dan bermanfaat. Sedangkan semboyan manajerial adalah perubahan sistem. Dalam semboyan ini, pola kepemimpinan memiliki komitmen untuk selalu melakukan dinamisasi sistem kepemimpinan yang sesuai dengan ketentuan dan kesejahteraan dosen dan pegawai. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stand Kudus memiliki 4 jurusan dengan 12 program studi dan program pasca sarjana dengan 2 program studi. Jumlah mahasiswa tahun akademik 2013-2014 sebanyak 6.050 orang. 1.800 diantaranya adalah mahasiswa baru tahun akademik 2013-2014. Jumlah mahasiswa baru ini hanya sekitar 30% dari jumlah pendaftar yang mencapai 4.800 orang. Sedangkan pada program pasca sarjana, Stand Kudus hanya menerima 120 orang dari jumlah pendaftar 400 orang. Dengan berbagai prodi itu dan jumlah mahasiswa yang banyak ini, dan juga dosen yang sudah didukung dengan dosen 108 dengan jumlah doktor 23, maka ini kami akan mengembangkan kelembagaan. Saya sebagai Wakil Ketua 1 bidang akademik dan pengembangan lembaga sudah menyusun beberapa konsep. Yang pertama adalah secara kelembagaan formal, Stand Kudus akan segera beralih status dari STAIN menjadi IAIN atau universitas. Dengan pertimbangan kalau menjadi universitas itu peran atau tanggung jawab untuk menyelesaikan problem kehidupan masyarakat akan semakin efektif. Kalau hanya menjadi STAIN itu memang sangat terbatas hanya di prodi-prodi keislaman. Tapi kalau universitas itu akan lebih bisa membuka prodi-prodi umum sehingga bisa menjawab problematika kehidupan masyarakat terutama umat Islam.
Untuk mampu menerima mahasiswa baru lebih banyak atau paling tidak mendekati jumlah pendaftar, Stein Kudus kini melakukan penambahan ruang kuliah dan menambah jumlah dosen, serta menugaskan dosen mengikuti studi program doktor, baik di dalam maupun di luar negeri. Langkah yang dilakukan Stein Kudus bermuara pada harapan pemenuhan minat masyarakat untuk masuk perguruan tinggi Islam negeri di Kota Kretek, wilayah Pantura Timur. Awal tahun 2007, pada saat teori perubahan sistem dilaksanakan, Stein Kudus baru memiliki doktor 3 orang, dan dalam kurun waktu 7 tahun, jumlah doktor sudah mencapai 22 orang. Peningkatan jenjang pendidikan para dosen Stein, selain meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan, juga untuk menghadapi persaingan dunia perguruan tinggi dengan persaingan yang ketat. Selain jenjang pendidikan, para dosen juga difasilitasi untuk melakukan penelitian, penerbitan buku ilmiah, serta melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga. Mewujudkan masyarakat madani yang memiliki ketangguhan dan keanggunan karakter moral, Stein Kudus melengkapi sarana perkuliahan sesuai dengan program studi yang ada. Untuk jurusan tarbiyah dilengkapi dengan 8 laboratorium, di antaranya lab micro teaching bahasa Arab, bahasa Inggris, dan multimedia. Jurusan syariah dan ekonomi Islam didukung 7 laboratorium. Jurusan dakwah dan komunikasi 3 laboratorium, dan jurusan usuluddin memiliki 3 laboratorium. Kemudian yang dari sisi SDM, pengembangan kami adalah target kami 5 tahun ke depan, seluruh dosen yang sekarang berjumlah 108 itu kami harapkan sudah mencapai gelar doktor semua. Karena sekarang yang sudah doktor 23, kemudian yang finish, yang secara prediksi akademik tahun depan itu tambah doktor ada sekitar 11 orang. Sehingga dalam waktu 3-4 tahun itu kami harapkan 108 dosen atau maksimal 100, 90% itu dosen Stein sudah doktor semua. Itulah arah pengembangan dari kami itu. Kemudian dari sisi akademik, kami akan mengembangkan menjadi kampus yang berbasis Islam inklusif. Bagaimana lulusan Stein itu bisa memiliki keberagamaan, perilaku yang demokratis, santun dan damai, memahami agama secara lebih tepat. Sehingga di sini sesuai dengan unggulan keilmuan kami adalah Islam transformatif yang dicirikan dengan 3 hal: pergeseran dari teori ke aksi, pergeseran dari teks ke konteks, dan pergeseran dari kesalahan individu menjadi kesalahan sosial. Selain menguasai teori, mahasiswa juga dihadapkan pada kondisi lapangan yang nyata. Seperti halnya bagi mahasiswa dari jurusan syariah. Mereka diberikan praktek menentukan arah kiblat, serta menentukan awal dan akhir bulan dengan menggunakan teropong. Kegiatan lapangan ini dimaksudkan agar mereka dapat menentukan arah kiblat dengan benar dan mengetahui masuknya bulan baru dalam penanggalan Islam yang berdasar peredaran bulan. Selain mengetahui secara pasti arah kiblat dan pergantian bulan dalam penanggalan Islam, mahasiswa syariah harus memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa di pengadilan agama. Dengan kemampuan ini, mereka bisa membantu masyarakat peroleh keadilan dalam kehidupan di masyarakat. Penyelesaian sengketa pengadilan yang harus dimiliki diantaranya mencakup ahli waris,
perceraian dan sengketa lain yang masuk ke pengadilan agama sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, batas antara yang benar dan yang salah sering dikaburkan oleh munculnya kepentingan individu atau pribadi. Karena itu, mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah dipersiapkan menjadi insan yang berada pada tatanan kehidupan yang benar, termasuk dalam pengelolaan ekonomi. Praktek mini bank, khususnya perbankan syariah, adalah salah satu yang diberikan, sehingga mereka benar-benar memahami sekaligus mengaplikasikan di masyarakat bagaimana memberikan pelayanan perbankan secara baik dan benar.